Saya ini wanita akhir zaman. Hah? Wanita akhir zaman. Oh, karena hidupnya di akhir zaman. Oh, iya. Iya. Kirain akhir bulan, kan sekarang udah tanggal 28. Maaf, bercanda. Terus? Dan saya juga wanita pendosa. Salah satu dari pertanyaan saya adalah yang selalu saya takutkan adalah tentang pernikahan, Ustadz. Saya itu tidak pernah yakin dan percaya apa itu pernikahan. Dan saya selalu takut akan pernikahan karena di sekeliling saya itu banyak pernikahan yang tidak baik. Contohnya ada yang suaminya selingkuh, yang punya istri 2. Ya saya pergi dulu ya. Kita pamit dulu ya. Mbak Suci nih. Lanjut. Mbak Suci ini mau nanya atau mau marah-marah sih? Ini Mbak Suci mau bikin viral. Silakan terus. Dilanjut ya. Kemudian ada yang pasangannya KDRT, terus masalah dengan ibu mertuanya, dan masalah ekonomi dan lain sebagainya ya. Itu sih yang selalu saya takutkan akan pernikahan. Nah, Ustadz, ibadah itu kan banyak jenisnya ya. Sedangkan pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kalau misalnya saya memilih untuk tidak menikah dan saya memilih ibadah yang hanya berbakti kepada kedua orang tua saja, selain sholat 5 waktu dan yang lainnya, tetapi saya tidak memilih menikah, itu gimana Ustadz? Sedangkan saya itu tidak pernah punya rasa percaya akan pernikahan. Tenang, sabar. Calon imam sabar. Tenang. Kayaknya ada yang mau jawab nih. Ada yang mau jawab? Ada yang siap? Kata mereka aku nggak gitu loh, Aku Mbak. nggak gitu loh. Gak semuanya. Nggak semua ya. Terus kemudian boleh dilanjutkan dulu. Bukankah ibadah itu tidak hanya menikah saja? Bukankah berbakti kepada orang tua juga termasuk ibadah, Ustadz? Karena lebih memilih hidup bersama orang tua itu lebih baik ketimbang saya menikah. Karena kan kita hidup untuk sendiri ya, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Sekalipun kepada pasangan, kepada teman, kepada anak, kepada orang tua. Seperti itu Ustadz. Bagaimana jawabannya? Terima kasih. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, boleh tepuk tangan. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustadz ya. Siap. Bercanda. Ustadz please, ini. Oke. Pertama, pertanyaan kayak gini tuh bukan pertanyaan Mbak Suci. Sahabat dulu pernah nanya hal yang sama juga ke Rasul. Ada 3 orang sahabat datang ke Nabi bilang gini, ya Rasulullah, yang pertama, saya nggak mau tidur di malam hari, pengen beribadah terus, boleh nggak? Yang kedua, ya Rasulullah, saya nggak pengen berbuka puasa, pengen puasa setiap hari puasa, bukan Daud lagi yang selang-seling, setiap hari puasa, boleh nggak? Yang ketiga, ya Rasulullah, saya nggak pengen nikah, nggak pengen terganggu dengan pasangan oleh amanah keluarga, saya pengen fokus beribadah, boleh nggak? Terus apa jawaban Nabi untuk 3 pertanyaan yang berbeda? Kata Nabi, aku yang paling baik di antara kalian. Aku tidur dan bangun di malam hari. Aku berpuasa dan juga berbuka, jadi selang-seling. Aku juga menikah dan punya keluarga. Apakah ada yang merasa lebih baik daripada Rasul? Padahal Rasul yang paling sempurna, yang paling baik. Jadi nggak boleh kita pakai alasan pengen baik, pengen sempurna, maka kita membatasi diri dari di antara syariat-syariat Allah. Enggak. Katakan saja Mbak Suci sekarang pengen fokus dengan ibu, itu boleh, bagus. Tapi mengatakan nggak akan pernah menikah, ini kayaknya mungkin masih ada rasa nggak trauma juga sih. Ini karena dia ngelihat orang sekeliling aja. Ya, kalau trauma kan pernah ngalamin kan. Ini karena mungkin banyak yang curhat. Mbak Suci ini kayaknya orang baik, banyak mendengar curhat. Atau mungkin sering mengakses berita-berita viral.
Padahal berita viral itu nggak sepenuhnya benar. Ya udahlah. Intinya Mbak Suci, kalau boleh saya kasih semacam insight ya. Ini boleh agree, boleh enggak. Baik banget kita pengen fokus kepada orang tua kita, pengen berbakti. Tapi nanti ada masa-masa kita butuh orang yang akan merawat kita, butuh orang yang akan membahagiakan kita. Kan semuanya manusia itu datang dan pergi kan, dengan kehendaknya atau dengan tanpa kehendaknya. Orang tua kita mungkin suatu saat udah waktunya akan kembali kepada Allah. Terus kita gimana? Makanya kenapa Allah syariatkan menikah? Karena Allah tahu kehidupan itu estafet. Kita nggak bisa kayak gini-gini terus. Suatu saat kita akan butuh anak yang merawat kita. Kita butuh pasangan yang akan mendampingi kita. Bahkan ketika kita udah punya anak sekalipun, nggak bisa juga kita berharap sepenuhnya kepada anak. Anak itu usia remaja mulai sibuk tuh. Usia dewasa dia akan pergi. Tinggallah kita dengan pasangan kita aja. Dan seperti itulah kenyataan-kenyataan yang sangat banyak dalam hidup. Allah lebih tahu mana yang terbaik, sehingga kita mungkin kalau nggak siap pun kita hanya bisa mengatakan saat ini saya pengen fokus sama orang tua. Saya nggak mau fokus mikirin jodoh dulu. Itu nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Tapi mengatakan saya tidak akan pernah menikah, jangan-jangan kita salah paham terhadap syariat Allah. Lihat aja nanti, siapa tahu setelah fase tertentu Mbak Suci akan ada rasa ya kayaknya menikah itu ada baiknya juga ya. Ya udah, akhirnya nanti Allah bukakan hatinya, ketemu dengan seseorang yang cocok, sefrekuensi, ya jadi kebaikan buat Mbak Suci sampai akhir hayatnya. Itu tentang menikah. Dan di dalam surat Al-Furqan yang tadi kita baca juga, ternyata salah satu ciri ibadur rahman itu adalah mereka yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa itu artinya? Minta keluarga. Ternyata salah satu di antara ciri hamba yang disayang sama Allah itu adalah mereka yang mengharapkan punya keluarga. Keluarga itu dimulai dari pasangan, baru kemudian keturunan. Sehingga orang yang paling dicintai Allah itu bukan orang yang menghindari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga. Justru dia mengharapkan. Jadi daripada Mbak Suci hanya larut dalam trauma atau rasa gak nyaman, kenapa gak berharap yang baik-baik kepada Allah? Atau udah gak percaya lagi untuk berharap kepada Allah? Berarti kan masalahnya iman. Kalau kita masih yakin dan bisa berharap pada Allah, kenapa nggak minta, ya Allah beri saya pasangan seromantis Ali misalnya. Beri saya anak-anak sesoleh Hasan dan Husain misalnya. Beri saya pasangan yang sayang sama saya, yang membahagiakan saya, yang setia kepada saya sampai akhir hayat. Jadi pasangan di dunia dan di surga. Kenapa nggak minta yang baik-baik kepada Allah? Daripada kita hanya hidup dengan rasa takut yang luar biasa. Untuk sementara sih saya mengerti. Mungkin kondisi Mbak Suci hari ini karena banyak dapat curhat-curhatan. Oke, ada rasa takut. Tapi jangan biarkan ketakutan itu merusak keyakinan kita kepada Allah. Tetaplah berharap yang terbaik kepada Allah. Allahu a'lam.